menunda pekerjaan akan sulit mendapatkan keberhasilan. Sedangkan orang yang hidupnya malas, besar kemungkinan dia akan kekurangan. Mulailah bekerja keras, mulailah bekerja cerdas. Masih bersama saya Mary Riana, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa, Impossible. Dan seperti biasa, di handphone saya sudah ada beberapa komentar dari Twitter tentang topik kita malam ini. Dan pertanyaannya adalah, saat rasa malas datang, apa sih yang Anda lakukan? Berikut adalah komentarnya. Ada dari Samir Hasan. Berusaha untuk tidak malas dan terus berusaha. Karena malas adalah tembok penghalang besar untuk bisa sukses. Berikutnya dari Genta. Jika malas datang, segera lakukan hal yang positif. Dan katakan dalam hati, jika saya malas, saya tidak akan sukses. Dan yang terakhir dari Niketus Sudarti, lawan rasa malas dan selalu berpikir ke masa depan untuk menambah rasa semangat. Jadi terima kasih untuk Anda yang selalu setia memberikan komentarnya lewat akun Twitter kami @possiblemetrotv. Ya, kembali lagi ke keluarga Gen Halilintar. Tadi sudah ada Kapten Mas Atta yang menjelaskan. Kalau kebiasaan pas lagi puasa, apakah ada rutinitas yang berbeda? Mungkin yang menyiapkan sahur dan seterusnya. Kita itu kalau Ramadan malah lebih sibuk. Dua kali lebih sibuk dari hari biasa. Karena di bulan Ramadan itu udah kita puasa, terus ada sahur juga yang udah ribet-ribet, tahu 11 orang kan banguninnya aja gimana kan. Betul. Wah, satu teriak atas bawah, udah heboh, apalagi udah mau deket azan tuh udah kayak mau kapal pecah. Wah. Rame soalnya ya, betul. Itu kita tetap semangat karena malah bulan Ramadan ini kita makin banyak kemana-mananya juga. Terus kita kayak malah ibaratnya mestinya kita makin lemes kan, udah puasa makin lemes. Tapi karena adanya 3 yang ditanamkan di dalam kita sama ayah dan ibu, yaitu apa tuh 3? Pikiran, hati, dan jiwa. Jadi kalau 3 itu dihidupkan, kita semua itu akan selalu semangat walaupun itu bulan Ramadan. Wow, oke. Pikiran, hati, dan jiwa. Ya, jadi itu yang memang selalu ditanamkan ya. Kalau jadi, pikirannya baik, hatinya baik, jiwanya baik, hidupnya juga akan baik. Ya, jadi dalam hati yang baik, ya akan terjadi perilaku yang baik. Ya. Kalau hatinya bukan saja baik, tapi hatinya itu aktif. Ya, hatinya aktif. Ini hati yang aktif, ini hati yang cemerlang. Ya. Maka nanti tangan, kaki, mata, telinganya akan aktif juga. Nah, kalau hatinya inisiatif, maka nanti tangan, kakinya, kepalanya, pikirannya akan inisiatif. Kalau hatinya kreatif, begitu juga. Jadi artinya mesti mulainya dari hati. Hati itu yang mesti terus dipompa. Dan dia perlu makanan seperti badan kita juga. Dan dilatih ya. Dan dilatih. Dari kebiasaan-kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin perlu kita puasakan. Itu yang saya sebut puasa sebelum puasa. Iya, luar biasa. Nah, sebelum nanti kita buka pertanyaan, yang saya yakin pasti banyak banget yang udah mau nanya. Mungkin ada beberapa dari pemirsa yang sedang menonton acara ini dan mereka bertanya, saya sih memang niatnya pengen produktif, tapi bagaimanapun juga kan namanya juga fisik, ya kan? Fisik, makan kurang, tidak minum, jadi bawaannya lemes. Nah, sedangkan bagaimana cara kita bisa mengakali fisik itu? Jadi begini, kita tuh ada 4 unsur sebenarnya. Pertama unsur akal. Akal. Ya, unsur akal. Yang kedua unsur ruh atau jiwa. Yang ketiga unsur nafsu. Ya. Jadi kalau tiga-tiganya ini sangat mempengaruhi fisik 70-90%. Jadi kalau ini yang lemah, maka fisik akan lemah. Jadi sebenarnya malas itu bukan dari fisik, bukan karena nggak makan, tapi karena lemahnya jiwa, karena lemahnya pikiran, dan kuatnya nafsu. Jadi ini nafsu mesti dikendalikan. Inilah bulan puasa. Pikiran mesti diisi dengan ilmu yang tepat. Jangan cari ilmu-ilmu yang aneh-aneh, film-film yang aneh-aneh, ya bacaan-bacaan yang aneh-aneh, yang merusak pikiran. Game-game yang tidak membangun. Ya gimana mau membangun diri dan jiwa yang kita isi dalam pikiran kita yang buruk-buruk. Gimana kita mau positif, gimana kita mau aktif yang isinya semua pasif-pasif terus, bahkan destruktif yang kita isi. Menghancurkan. Menghancurkan itu. Nah, satu lagi, ada raja dalam kerajaan diri. Apa? Unsur jiwa tadi, unsur ruh tadi, unsur hati tadi. Kalau ini kita katakan raja,
maka dua-duanya adalah penasihat-penasihatnya. Okay. Cuman selalu nafsu, itu nasihatnya buruk-buruk. Kalau ini sudah terkendali, pikiran sudah diisi, jiwa sudah diisi dengan motivasi yang tepat, dengan pembimbing pendidik yang tepat, maka otomatis fisik akan ringan, terbang juga bisa dia. Iya. Jadi bukan karena lemas, jadi malas, tapi justru kebalik, gara-gara malas, justru badan jadi lemas ya. Oke, Pak James. Seperti udah ada gambar yang menarik. Terus ya. Jadi kita selalu lebih gampang lihat gambar. Jadi gambar saya bikin segitiga, pikiran, roh dan nafsu, dan ini segitiganya. Dan inilah yang menentukan badan kita berat atau ringan. Jadi bukan dari konsumsi makanan, tapi ini lebih penting. Jadi it's all in the mind, it's all in the spirit, it's all in the soul, not only the food. Jadi food itu adalah excuse, karena mindnya dan spiritnya yang berat. Oke, jadi tadi juga dari Mas Atta juga poin yang bagus sekali ya. Anda bilang di tengah-tengah bulan Ramadan ini justru kegiatan meningkat 3 kali lipat. Namun saking sibuknya sampai nggak sempat rasa lemas, saking sibuknya nggak sempat malas ya. Jadi it's all driven by a purpose. You have something that you want to achieve. Maybe in this case dalam bisnis dan sebagainya ya. Jadi karena ada tujuan, tujuan inilah yang buat kita excited. Betul. Yes, tujuan ini yang buat kita excited, buat kita tergairah menuju sesuatu yang positif. Maka dari itu tujuan ini agar supaya bisa capai tujuan ini ada actionnya. Nah, action inilah yang buat tubuh kita jadi semangat. Ini otak jadi semangat, tubuh jadi semangat. Orang yang tidak ada action, lemas-lemasan, rebah-rebahan, otomatis jadi lemas malah. So the action is the one that makes us excited. Dan banyak orang bilang nggak ada mood. Saya selalu bilang, saya selalu usulkan, jangan tunggu ada mood baru kita kerjakan. Kerjakan dulu, moodnya akan datang. So you see, don't wait for the mood to take action. Take action, and then the mood will come. Dari hal-hal yang kecil aja lebih baik ya. Dan dari situ pun mood kita juga akan kembali dan baru tanpa kita sadari, wah ternyata sudah banyak juga yang kita lakukan, sudah sangat produktif. Nah, sekarang saya akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya mengenai tema kita malam ini, lemas jangan malas. Silakan yang ingin bertanya. Wow. Mereka rajin bertanya ya. Oke, mungkin silakan. Ya, yang memakai batik merah. Oke, perkenalan, nama saya Sandika Saputra. Saya ingin bertanya, kenapa yang kita inginkan pertamanya semangatnya 100%, akhirnya menurun atau bisa jadi malas? Terima kasih. Oke ya. Mungkin sebelum dijawab saya mau gali dulu nih ya, Sandika. Jadi ini pengalaman pribadi kamu sendiri, selalu punya tekad, awalnya 100%, terus tiba-tiba menurun. Gimana? Mungkin dari Pak Hali? Ya, jadi begini, jadi waktu kita mood ya, kalau namanya mood itu, kalau saya lihat tadi yang ditulis oleh Pak James, saya setuju sekali. Jadi dari action ke purpose, ya, itu ada 4 syarat lagi. Iya. Ada 4 syaratnya Pak. Apa jadi, tuh ya, syaratnya? ada 4 ke bawah, ada 3 ke bawah, ada 4 ke atas. Iya. Ya. Jadi untuk kita sukses atau mencapai klimaks, ya, mencapai klimaks untuk apa yang kita tuju. Ya. Kalau saya bacain semua nanti nggak cukup waktu. Ya. Jadi action itu kita mesti tahu ketika kita sudah action, kita sudah mulai membaca, kita mesti tahu bahwa setelah itu akan ada yang lawan, yang akan melawan dari action kita itu. Itu udah pasti. Apapun, pasti setelah itu akan datang lawannya. Lawan dari mood tadi. Ada challenge, ada tantangan. Nah, itulah lawan itu dikatakan nafsu tadi. Sebab nafsu itu suka apa? Nafsu itu suka males-males. Nafsu itu suka enak-enak. Ya kalau mau dapat duit itu cepet-cepet aja. Mencuri, ngerampok cepet. Korupsi cepet. Nah gitu. Ya artinya dia nggak mau yang susah-susah. Ya, jadi akan ada lawannya. Ini step yang perlu kita lawan. Kalau kita lawan si nafsu ini, dia kalah. Ketika dia kalah, kita akan jadi rutin melakukannya. Nah, kalau sudah rutin, sudah jadi hobi, sudah jadi indah, sudah jadi bukan lagi sesuatu yang berat.
Nah, nanti ada lagi hal-hal lain yang akan kita hadapi seperti itu. Nah, kalau ini sudah indah, setidaknya ada satu pekerjaan yang kita sudah indah melakukannya. Iya, dan proses itu berulang ya. Oke, jadi buat Sandika, kalau kamu pengen termotivasi setiap hari, intinya gampang. Apa sih kata dasar dari motivasi? Motif. Jadi kamu harus tahu motif, alasan kenapa kamu melakukan semua itu. Kalau hal itu penting, pasti kamu akan selalu cari jalan. Tapi kalau hal itu nggak penting, pasti akan selalu cari alasan. Oke? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya tentang topik kita malam ini? Oke. Kalau tadi pria, sekarang yang wanita. Silakan yang pakai baju hitam. Selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Jessica. Jessica. Oke. Apa yang ingin ditanyakan? Begini. Ketika seseorang sedang mengalami kejadian yang buruk, terus kan otomatis dirinya menjadi down. Atau kalau misalnya diajak keluar atau kemana-mana jadi agak mager, malas gerak. Itu gimana solusinya biar seseorang itu bisa kembali bersemangat kembali gitu? Oke, jadi ketika merasa down, ya biasanya justru malah jadi lemes dan akhirnya ya pikiran pun negatif dan males nggak mau melakukan hal-hal yang lain ya. Oke, karena kalau boleh tahu kamu usianya berapa Jessica? 22. 22 tahun ya. Oke, sekarang kita pengen dengar mungkin dari anak dari keluarga Gen Halilintar ada yang pernah punya pengalaman sama ketika lagi down. Gimana caranya supaya kita nggak lemes tapi justru malah bangkit lagi, semangat lagi? Mungkin namanya siapa dulu nih? Aku tahu. Aku anak nomor 2. Anak nomor 2 ya. Oke. Mungkin down itu mungkin yang kayak ayah tadi yang bilang karena ada perlawanan itu dari dalam ya. Jadi ayah tuh lebih ngajarinnya tuh daripada teori, lebih ngajarinnya melalui perasaan, melalui rasa, melalui sentuhan. Jadi walaupun down tuh ntar kita ngingetnya kayak gimana ya? Kalau aku nggak ngajarin ini berarti ntar orang tua aku kasihan dong, atau nanti guru-guru aku kasihan, atau ntar malah jadi melambat atau apa. Jadi lebih sentuhan rasa, jadi main sentuhan. Jadi walaupun agak-agak down ini jadi lawan, jadi insya Allah bisa. Oke, jadi tahu konsekuensinya ya. Makanya harus dilawan. Apa tipsnya? Biasanya kalau kamu sendiri lagi down, biasanya apa satu hal yang kalau kamu lakukan itu langsung bangkit lagi? Ada nggak kebiasaan-kebiasaan tertentu? Musik yang didengar mungkin? Atau tergantung. Kalau down banget biasanya ke ayah. Kalau daunnya sedikit paling ke Kahtan anak nomor 11 itu langsung bangkit lagi. Oh, justru malah ke anak yang nomor 11 ya? Soalnya kan dia lucu. Kalau udah down banget biasanya ayah yang suka kasih sentuhan lagi kayak gitu. Jadi ya selalu menyemangati, kayak memulihkan. Karena ayah tuh salah satu kayak motivator terbesar buat aku. Wow. Lalu bangkit lagi ya. Ayo, Pak James, gimana? Saya ada satu poin yang saya petik menarik sekali. How old are you? 17, 17. Umur berapa? 20. Oh, you're 20. Okay. Baru. Right. Okay, you're 20 ya. Beliau bilang waktu saya down, saya pikir tentang konsekuen dari saya down. Kalau saya down, orang lain repot. Nah, ini menarik sekali. Karena kalau kita biasanya orang pikir saya down, saya perlu orang lain untuk tarik saya up. Tapi ini punya pemikiran yang begitu dewasa. Saya down dan akibat dari saya down konsekuen merugikan orang lain. Dan karena saya tidak mau orang lain rugi, saya harus segera bangkit. Itu keren banget loh. Jadi coba pikirkan konsekuen dari Anda down. Ya berarti again, why do you want to succeed, right? You want to succeed supaya membanggakan orang tua dan sebagainya. Nah, jadi itu jadi alasan. Kalau saya down, berarti tujuan saya untuk membanggakan orang tua tidak terwujud. Tujuan saya untuk menyenangkan orang tua, mau beli kado ulang tahun tidak terwujud dan sebagainya. Akibat dari itu, saya harus bangkit. Jadi pikirkan konsekuen buat orang lain. Akibat Anda down. Itu bisa jadi juga salah satu motivasi untuk Anda bangkit lagi. Bangkit lagi ya. Oke. Boleh saya minta kita semua angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Yuk semua angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Tepuk pundak sebelah kanan. Katakan kepada dia, Pran. Apapun keadaan Anda, dimanapun Anda berada, walaupun sudah tidak ada teman, ingat,
Selalu ada Tuhan. Aplaus untuk kita semua. Oke.